Sebelum Ya, kita mulai ngobrol, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh uh, diberi waktu untuk berbincang dengan Happy, salah satu hambamu yang mau berbagi, mau sharing di tempat ini. Biarlah pembicaraan ini, apapun yang kami katakan, itu boleh bisa menginspirasi lebih banyak orang dalam melayani Engkau. Pakai setiap uh, alat yang kami gunakan, pakai setiap koneksi yang kami gunakan, biarlah semua ini boleh tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sehat, Heb? sehat-sehat, puji Tuhan. Ya itu tadi pembukaan saya katakan banyak yang banyak yang sudah lama tidak melihat Happy Tule. Kemana aja nih Happy selama ini? Biar yang lain juga tahu kemana saja. Iya, jadi selama 4,5 tahun ini ya, 4 tahun lebih lah, Iya, saya bertapa di Kita Hermon di Malang, iya. di STT Saat. Jadi saya Uh, uh. studi di STT Saat, ngambil jurusan teologi. Oh, oke. Okay. Ya, 4,5 tahun menimba ilmu di Bukit Hermon. Wah, sekarang turun gunung dia. Apa sih yang membuat Anda harus ke Bukit Hermon itu? Ini ceritanya mau yang versi panjang atau Hah? yang tengah atau yang pendek? Waktu kita 1 jam kok, jadi tenang aja. Oke, oke. Ya, jadi ini bermula dari panggilan Tuhan tentu saja. Berawal dari ibadah di Pekan Misi di GKI Ngagel. Oh, Ketika saya, ya pertama kali di situ ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, dan setelah itu bertahun-tahun sih. Terus terang ini perjalanan pergumulan untuk menjawab panggilan Tuhan itu cukup lama buat saya pribadi untuk hmm, menjawab, iya Tuhan, ini hmm, aku, pakailah aku, itu cukup hmm, lama. Dan bahkan setelah saya mengiyakan, masih ada lagi gitu pergumulan soal memang harus sekolah ya gitu. Saya dengan polosnya selalu bertanya, janganlah, jangan sekolah lah, umur sudah berapa gitu, kenapa juga harus sekolah gitu kan. Kan hmm, selama ini sudah hmm, bertahun-tahun juga pelayanan, jadi langsung ke ladang hmm, aja akhirnya hmm, gitu. hmm, Tapi Tuhan dengan caranya sendiri mengarahkan saya ke arah yang saya tempuh sekarang, ke sekolah, dan kemudian bahkan sekolahnya pun kalau dari saya sih, saya menangkapnya selalu Tuhan yang pilihkan gitu, bukan maunya saya sebenarnya ke Saat gitu kan. oh ya, Tapi Tuhan oh, bilang, ya saya sih pilihannya lebih ke kampus yang lain gitu. hmm, Tapi hmm, Tuhan mengarahkan ke Saat, dan sampai terakhirnya akhirnya saya, ya sudah Tuhan, saya pasrah gitu. Apalah yang Tuhan mau saya jalankan, saya jalan lah gitu sesuai apa yang Tuhan mau. Dan hmm, disinilah saya 4,5 tahun kemudian ada di sini hmm. selesai studinya. Uh, Anda mengatakan panggilan pertama itu datang dari Dwi Pekan Misi. Haha, Betul. komisi kesaksian Anda harus ingat bahwa apa yang Anda lakukan tidak sia-sia begitu ya. Jadi kelihatannya kok tidak
tidak ada hasil gitu. Kelihatannya kok tidak secepat itu, tetapi ternyata ini ada kesaksian bahwa Ridui Pekan Misi itu happy menerima panggilan itu. Apa yang berubah setelah 4,5 tahun bersemedi? Yang pasti yang pertama pola pikir ya. Kalau sebelum bukan berarti langsung jadi ini yang sangat ilahi atau sangat surgawi, bukan juga. Cuman banyak hal yang berubah. Pola pikir berubah, lebih kenal Tuhan. Kan ya agak sia-sia gitu belajar 4,5 tahun tapi masih belum kenal Tuhan gitu kan. Jadi saya bisa bilang lebih kenal, ya, lebih kenal diri sendiri juga pastinya. Jadi sekolah di seminari, belajar teologi bukan cuma belajar tentang Tuhan, tapi sebenarnya karena 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selalu berada di kampus, selalu dibentuk, terus-terusan selama bertahun-tahun, pada akhirnya saya mau nggak mau, jadinya tuh lebih harus mengenali diri sendiri, siapa saya sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi sudah diajar untuk kenal Tuhan dan kemudian kenal diri sendiri, jadi saya merasa saya sekarang lebih tahu diri sih. Semoga ya. Itu penilaian saya sendiri. Ya, tapi kan Anda tentu di lingkungan yang memang segitu ya. Jadi harus terbentuk seperti itu. Apakah nanti akan juga ketika kembali ke lingkungan yang bukan malaikat semua gitu ya. Tapi itu apakah sudah disiapin ya? Sudah dipersiapkan ya bahwa kita juga harus ke dunia begitu ya. Iya. Kalau persiapan untuk kembali ke dunia tadi untuk pelayanan itu pastinya ada persiapan dari kampus. Cuman memang bukan hal yang mudah karena kalau di saat itu kan kami ada praktek akhir pekan, ada praktek 2 bulan, dan yang sebentar lagi saya akan jalani itu praktek 1 tahun. Bahkan ketika masuk ke praktek akhir pekan dan 2 bulan pun saya merasakan sulitnya gitu. Jadi seperti apa lingkungan di kampus, kami terbiasa rutinitas sehari-hari dan kemudian begitu keluar rutinitas itu bisa kacau balau gitu. Misalnya soal saat teduh, kami kalau di kampus tiap jam 6 pagi itu ada jadwal saat teduh gitu. Sementara kalau di luar itu godaannya besar sekali untuk ya lanjut aja tidur gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang butuh disiplin yang sangat tinggi gitu, karena jangan sampai yang sudah dipelajari yang tadi bilang kenal Tuhan, kenal diri gitu. Setelah sampai di luar malah jadi lupa lagi, bukan cuma lupa diri, lupa Tuhan juga jangan-jangan nanti gitu. Jadi lebih sulit pastinya ketika berada di luar, dan harus terus disiplin itu harus terus dibangun sih kalau saya pribadi. Rekan-rekan yang sedang menonton, saya kira mungkin kalau Anda baru pertama melihat Happy, ya bertanya-tanya sih siapa sih Happy gitu ya, kok dipanggil. Happy Anda dengan GKI Ngagel tahun berapa ya pertama kali? 2001. 2001 ya? Iya. Itu awal kuliah atau setelah? Awal kuliah. Awal kuliah ya. Begitu ya. Awal kuliah udah di GKI Ngagel. Sempat jadi penatua ya saya kira ya. Iya, penatua dari 2014 sampai 2019 sebelum saya masuk ke saat. Jadi ini awal kuliah yang pertama dulu. Tahun 2001 saya pernah kuliah jurusan teknik komputer di Surabaya. Itu pertama kali datang ke Surabaya gitu. Langsung ke GKI Ngagel, dan 2008 itu baru mulai pelayanan sih. Sebelumnya tuh sibuk main, sibuk kuliah gitu kan. Setelah itu 2008 baru aktif pelayanan, 2014 sampai 2019 penatua. Dan
sempat menjadi tekum. Iya, betul. Ya, ketika sudah sampai segitu jauhnya ya, jadi Anda sudah bekerja, Anda sudah punya pelayanan yang mapan juga lah bagi saya ya, penatua gitu ya. Tiba-tiba, ayo jadi hamba. Pergumulannya berapa lama saya? 7 tahun. 7 tahun. Dari 2000, betul. Dari 2012 dan sebenarnya 2017 itu jadi pergumulan untuk jadi hamba Tuhan itu 5 tahun. 2017 saya sudah oke Tuhan, kalau gitu saya mau jadi hambamu full time gitu. Tapi kemudian ada lagi masalah yang tadi saya bilang, studi gitu. Aduh, kok rasanya kalau studi lagi karena 2017 itu saya sudah usia berapa? 33. Jadi saya mikir, ya ampun, kalau studi umur berapa ini baru masuk ladang gitu. Jadi saya udahlah nggak usah sekolah. Akhirnya gitu. Pergumulan studi ini 2 tahun lagi akhirnya sampai 2019 baru saya daftar ke STT Saat. Dan Anda cukup lancar ya masuk daftar dan proses sekolah itu kelihatannya lancar. Apakah memang itu dibuka jalannya seperti itu atau gimana? Ya, untuk proses dari pendaftaran, tes dan diterima itu memang kalau saya sih dibilang lancar ya lancar gitu kan. Maksudnya sekali daftar langsung diterima gitu. Tapi selama studi itu yang cukup sulit buat saya karena tuntutan studi di saat itu menurut saya cukup tinggi dibandingkan waktu pertama kali saya kuliah dulu yang ini sangat jauh di atas gitu kan. Jadi banyak tugas dan masih harus pelayanan dan jadwal 1 hari yang sangat full itu saya cukup kerepotan waktu itu. Dan kami ceritanya sempat dapat kurang lebih 3 semester di rumah karena kena pandemi. Jadi saya dipulangkan waktu itu ke rumah tingkat 1, balik lagi ke kampus tuh tingkat 3. Dan itu bebannya tuh sangat jauh kan, tingkat 1 dan tingkat 3. Sempat berkali-kali saya tuh ngeluh, aduh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Terus-terusan seperti itu dan ya itu sih, maksudnya sangat-sangat berat buat saya sih ketika itu. Dan tiap akhir semester, nah ini menariknya, tiap akhir semester kan kami selalu ada ketemu dengan dosen tutor dan itu selalu kami diajak kembali melihat satu persatu apa sih semester ini, gimana menurut kamu, dan saya selalu tiap akhir semester selalu lihat, wah iya ya, maksudnya ini hanya pekerjaan Tuhan gitu. Kalau saya sendiri itu pasti sudah angkat tangan betul-betul saya keluar gitu, mundur gitu kan. Tapi hanya dengan pertolongan Tuhan, karena kalau dilihat dari beban tugas yang saya sebutkan tadi segala macam itu betul-betul bukan sesuatu yang bisa saya tanggung sendiri. Kalau saya melihatnya begitu. Tapi hanya dengan pertolongan Tuhan sih, hikmatnya saya bisa selesaikan paper yang bahkan sebelumnya saya belum pernah menulis paper sebelum di Saat. Dan papernya Saat itu terkenal standarnya lebih tinggi dari kampus lain gitu kan. Jadi wah itu stresnya bukan main. Dan kemudian masih ada pelayanan macam-macam dan tugas-tugas lain lagi selain paper, dan itu semua kalau sekarang saya lihat lagi, ya betul, kemarin waktu saya selesai studinya dari kampus, saya pamitan ke tutor saya, katanya begini, akhirnya kamu ada di sini juga. Dari tingkat 1 kamu selalu bilang nggak bisa. Ya memang saya selalu bilang nggak bisa. Tapi kalau saya lihat lagi, justru karena saya selalu bilang nggak bisa, sekarang saya bisa bilang bahwa di dalam ketidakbisaan saya itu ada Tuhan gitu, selalu memampukan saya gitu. Kalau saya bisa sendiri malah bisa-bisa saya sombong, saya mikirnya sih gitu sih. Ya juga ya, kalau nggak ada Tuhan nih kayaknya saya udah putus dari dulu putus sekolah. Nggak sanggup gitu sih. Jadi itu betul-betul 4,5 tahun ini perjalanan bersama Tuhan banget.
tesis Anda tentang? Penginjilan digital. Wow, wow, apa sih penginjilan digital itu? Itu sebenarnya kalau dibilang penginjilan digital itu banyak hal yang dilakukan sih. Jadi uh, bukan cuman memberitakan, tetapi Mm-mm. sampai juga kepada memuridkan gitu. Mm-mm. Karena kalau kita baca di Matius 28 itu kan jadikan murid kan. Jadi Mm-mm. bukan cuman sekedar hanya sampai kepada kasih tahu orang-orang, kasih kabar, kasih info, tapi Mm-mm. harus sampai bagaimana caranya menyentuh hidup Mm-mm. orang itu dan bagaimana memuridkan orang itu menjadi murid Yesus yang sejati. Itu Mm. intinya. Nah, masalah itu bisa jadi agak lebih rumit karena digital. Iya, Jadi kita ketemunya cuma seperti ini nih, bukan ketemu iya, langsung. iya. Nah, itu hal-hal yang saya kupas dalam skripsi saya kurang lebih seperti itu. Karena sekarang kan banyak ya. Kita lihat di sosmed orang bisa membagi uh, firman ya, berbagi cerita, berbagi segala macam. Tetapi ya sebatas itu gitu ya. Tindak lanjutnya apa gitu kan. Menjadikan murid itu yang memang menjadi penting. Nah, kendala-kendala itu menurut uh, yang Anda tulis apa sih yang harus kita bisa, mungkin beberapa kendala praktis di sini, atau ini jadi para rekan-rekan yang menonton juga, oke, kita mau mulai juga seperti ini tapi kendalanya seperti ini. Sebenarnya kalau yang saya lihat yang paling utama itu dari tujuannya dulu gitu. Sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Karena ini maksudnya bukan mau meremehkan atau mengenyampingkan beberapa maksudnya usaha rekan-rekan yang berbagi ayat atau seperti itu. Tetapi tujuannya itu seperti apa? Sungguhkah untuk memberitakan kasih Kristus ataukah untuk mencari follower gitu? Itu yang nomor satu sih yang saya lihat gitu. Karena tujuan itu penting. Misalnya kita lihat Rasul Paulus, apapun yang dilakukannya dia bilang saya bukan menyukakan manusia gitu, tapi menyukakan Tuhan. Nah, apakah yang kita lakukan ketika berbagi ayat itu memang sungguhan untuk menyukakan Tuhan, atau misalnya kasihan teman saya lagi sedih, bagi ayat gitu, atau ini biar orang-orang jangan seperti ini. Yang mana dulu gitu? Pertama motivasinya, bukan berarti nggak boleh gitu, boleh-boleh aja, selalu boleh kok untuk berbagi ayat, berbagi firman Tuhan itu selalu boleh. Tetapi kendala yang pertama itu adalah tujuan itu tadi, karena dari tujuan itu akan menentukan follow up-nya gitu. Ketika tujuannya memang untuk menyukakan Tuhan, maka akan bagaimanapun caranya follow up itu bisa dilakukan gitu. Misalnya ada yang tahu-tahu DM kan, tanya itu maksudnya ayatnya gimana ya gitu. Nah, apakah itu mau ditindaklanjuti atau tidak? Karena sebenarnya untuk menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu kan juga cukup makan waktu gitu. Jadi kalau motivasinya cuma untuk menambah follower, ya sudah ya seperti itu, biarkan saja gitu kan. Tapi kalau misalnya motivasinya memang untuk berbagi kasih, misalnya berbagi cerita, sharing gitu, ya bisa tindak lanjuti kan. Oh, ayat itu maksudnya gini, atau bisa dengan cerita pribadi misalnya, oh saya menulis itu karena tadi saya baru mengalami ini. Nah, hal-hal seperti ini yang menentukan gitu ketika kita melakukan pendidikan digital. Ya, tantangannya mungkin lebih berat ya ketika itu sampai pada titik menjadikan ya. Ya, betul sekali. Ya kan, jadi mungkin memberitakan itu menjadi lebih mudah ketika di digital, tapi menjadikan itu menjadi lebih sulit di digital. Lebih sulit dan lebih rumit. Cuman bukan berarti jangan dilakukan gitu. Karena kita percaya bahwa memang ada yang menanam benih, ada yang menyiram.
Iya. gitu kan. Tugas kita masing-masing. Bisa jadi ketika kita berbagi ayat, entah di follow up atau tidak, tapi Iya. itu sudah menjadi pembuka jalan bagi orang yang membaca gitu. Jadi maksudnya jangan kecil hati juga, lakukanlah terus gitu. Cuman terus murnikan hati juga gitu untuk melihat sebenarnya untuk apa saya melakukan ini, kepada siapa, untuk siapa. Hmm. Gitu. Hmm. Tahun ini kan Komisi Kesaksian mengambil tema ketika bulan misi kemarin tentang marketplace ministry, pelayanan marketplace. Jadi kita mencoba mendorong jemaat agar karena sulit ya kalau kita mengatakan orang harus PI, orang selalu bertanya apa yang harus saya katakan, apa yang kualifikasi saya tidak punya, saya tidak bisa PI dan lain-lain. Nah, kami mendorong jemaat agar sebenarnya dari sikapmu, dari tingkahmu, dari apa yang kamu punya, itu kamu bisa menunjukkan, paling tidak menginspirasi orang untuk mengenal Tuhan. Jadi marketplace, kita berada di marketplace masing-masing, sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai bisnismen. Di marketplace kita bisa menjadi pemberita juga. Mungkin tidak dengan kata-kata, dengan tindakan kita. Memang itu belum sampai dengan menjadikan, gitu loh. Tetapi paling tidak itu sudah kita menabur. Nah, kita tahu bahwa orang percaya atau enggak kan bukan hak kita, gitu loh. Nah, ya itulah yang sedang dilakukan tahun ini oleh Komisi Kesaksian. Semoga, karena pelayanan ini kan belum banyak yang ngambil, marketplace ministry, belum banyak gereja yang mengambil bagian itu. Padahal itu kan harusnya jauh lebih mudah mendorong jemaat dalam ber-PI. Nah, gimana satu tambahan dari saya sih, memang betul kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia kan, untuk berbuat baik, hidup serupa Kristus, sehingga dimanapun kita berada, termasuk di tempat kerja, di marketplace, kita akan dikenali sebagai murid Kristus. Tetapi ada pertanyaan yang mendesak bahwa bagaimana mereka tahu kalau kita murid Kristus ketika kita tidak pernah membicarakan itu. Jadi betul, yang namanya memberitakan kasih Kristus itu bukan cuma berbicara, itu jadinya ngomong doang dong gitu kan. Ada juga perbuatan-perbuatan kita, dan terutama adalah hidup kita gitu. Tetapi kalau dari saya pribadi tetap harus diceritakan. Ya, nggak perlu juga datang-datang langsung cerita gitu. Misalnya itu kan yang selama ini selalu menghambat jemaat kan. Bisa jadi seperti saya dulu, pengalaman saya waktu masih kerja, ada yang bertanya, kenapa saya selalu kelihatan happy gitu. Iya, bukan karena nama saya happy sih gitu. Tapi waktu itu saya dengan terus terang langsung bilang gitu, saya suka baca Alkitab gitu. Saya juga bingung kenapa saya dulu jawabnya kayak gitu ya gitu. Tapi dari situ teman saya yang bertanya itu kemudian jadi penasaran dan bertanya lebih lanjut, memang ada apa? Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa dibiasakan gitu. Jadi bukan hanya dari berbuat baik atau dengan menjaga hidup yang sebaik-baiknya serupa dengan Kristus, tetapi bagaimanapun juga harus diberitakan. Ada perbuatan dan ada pernyataan. Pernyataan nggak perlu langsung frontal. Bisa dengan cara seperti saya tadi, seperti itu. Masuk dari manapun juga, dan yang pasti kalau kami sih belajarnya tuh selalu berdoa gitu. Ya kan, pagi sebelum berangkat kerja pasti berdoa dong gitu. Nah, itu berdoa juga minta sama Roh Kudus. Misalnya
tunjukkanlah gitu siapa yang bisa saya ajak ngobrol, atau misalnya ada orang yang mau bertanya, kasih saya hikmat untuk bicara. Karena terus terang kalau pengalaman saya pribadi, saya sendiri yang bicara itu banyak errornya gitu, karena saya bukan orang yang pandai bicara. Jadi kalau saya yang bicara, bahkan ketika saya bercerita pun udah belajar 4,5 tahun, kadang masih suka bingung apa ya gitu, atau lupa ini di mana gitu. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, semuanya itu kita kita semua kan pasti dituntun oleh Roh Kudus kan untuk berbicara kan. Nah itu sebelum berangkat kerja doalah, pulang dari kerja bersyukurlah. Hal-hal sekecil itu. Cuman kalau masukan dari saya cuman itu sih. Maksudnya tambahannya cuman itu. Nyatakan juga, jangan cuman perbuat, tapi perkatakanlah. Sekecil Langkah apapun. berikutnya ya. Betul. Langkah berikutnya gitu. Yang penting kita mau dulu memberitakan, kemudian langkah berikutnya. What next? Setelah melayani, studi, apa lagi ya? Ya ini saya sih ikut aja ya, Tuhan mau tunjukkan saya kemana gitu. Itu juga pergumulan saya selama 4,5 tahun. Jadi saya masuk ke saat itu dengan visi yang sangat jelas gitu, sangat spesifik. Saya mau ke sini, saya dipanggil Tuhan ke tempat ini, seperti itu. Dan kenyataannya selama 4,5 tahun saya di saat, nggak ada gitu sama sekali tanda-tanda saya akan ke situ lewat mana gitu, atau saya akan ke situ gimana caranya gitu. Biarpun sudah bangun jaringan gitu, kemudian dikasih kontak orang sana sini yang sudah pelayanan di tempat itu, bahkan saya masih belum tahu, betul-betul masih gelap. Jadi selama 4,5 tahun saya berjalan itu cuma dengan keyakinan, oke, ini kalau memang visi dari Tuhan, Tuhan yang akan tunjukkan pada akhirnya saya harus lewat mana sih sebenarnya. Tuhan akan bukakan jalan pokoknya. Dan pada kenyataannya, biarpun saya bilang saya nggak tahu mau kemana, tapi 4,5 tahun itu bukannya tanpa godaan gitu kan. Apalagi waktu pandemi, saya sempat berpikir waktu itu, oh apa saya digital aja ya? Makanya saya tulis jadi skripsi gitu, sempat berpikir apa saya digital aja gitu, atau gimana kalau saya pelayanan yang lain aja gitu, yang nggak perlu meninggalkan zona nyaman saya, karena waktu itu juga pandemi belum pasti kapan selesai. Tapi setiap kali saya ragu, Tuhan selalu ada di sana gitu, mengingatkan kembali. Dan itu benar-benar diingatkan sungguh-sungguh, ini panggilan kamu, ini panggilan kamu, seperti itu. Sampai akhir semester 7 tahun kemarin, sudah tutup semester, tahu-tahu saya dapat telepon, ini ada ladang di sini, mau nggak kamu garap? Jadi betul-betul sampai akhir banget itu. Saya kalau berpikir lagi, luar biasa ya Tuhan ini. Pokoknya saya dibikin ketar-ketir, dan pada akhirnya tuh selama perjalanan saya cuma bisa bilang, iya Tuhan, ya sudahlah, pokoknya mau kemana pun juga, saya pasrah gitu. Saya tahu ini panggilan saya, karena berkali-kali diingatkan juga sama Tuhan. Bagaimana caranya saya akan mengerjakan itu, nanti Tuhan kasih tahu. Terakhir saya sampai ke konklusi itu. Dan kenyataannya, tahun kemarin, setelah tutup semester, sungguh-sungguh Tuhan buka gitu. Ini ada ladang sesuai dengan visi yang dikasih dari awal itu. Teman-teman, happy dalam masa, jadi biasanya di saat setelah studi selesai, mereka akan praktek setahun. Jadi happy akan praktek setahun di GKI Ngagel. Jadi rekan-rekan akan ketemu happy, jadi lebih sering akan bertemu dalam setahun ini. Nanti ada kabar-kabar yang lain, akan ada pengumuman dari gereja dan lain-lain, rekan-rekan bisa melihat itu. Tetapi itu menjadi bagian dari pelayanan happy. Kita bersyukur bahwa happy tadi menjelaskan, saya terkesan dengan satu hal, bahwa ketika kamu masuk dengan
dengan visi yang begitu jelas, ya. Tetapi gelap perjalanan itu. Lihat teman-teman ya, saya beritahu. Visinya jelas, jalannya gelap. Dan itu menjadi godaan bagi Happy. Apakah harus berjalan terus atau berhenti aja di sini, di titik ini, gitu. Tidak putus asa, Happy, untuk berjalan dalam gelap seperti itu. Putus asa hampir. Tapi setiap kali hampir-hampir itu tadi, Tuhan ingatkan lagi, berkali-kali. Dan itu sungguhan saya alami berkali-kali. Jadi, ya maksudnya sampai pada akhirnya nggak ada lagi pertanyaan, gitu kan. Kalau tiap kali saya selalu ragu, ini gimana ya nanti ke depannya, dan kemudian Tuhan ingatkan lagi. Dan caranya Tuhan mengingatkan itu selalu unik, gitu. Sampai pada akhirnya saya nggak bisa lagi bertanya, ini gimana nanti? Ini gimana? Apa benar ini visi dari Tuhan? Saya bahkan nggak pernah sampai bertanya seperti itu. Karena sebelum saya sampai keluar pertanyaan itu, Tuhan ingatkan lagi, konfirmasi lagi, berkali-kali. Dan saya melihat kesetiaan Tuhan itu hanya bisa saya respon dengan kesetiaan, gitu. Jangan malah saya yang lari, gitu. Jadi selama kamu studi itu, kamu walaupun punya visi ya, tetapi kamu tidak pernah bisa melihat jalan itu ya? Nggak pernah sama sekali. Dan jalan itu baru terbuka ketika kamu hampir menyelesaikan studi? Iya. Wow. Luar biasa. Teman-teman mendukung? Ini teman-teman yang mana nih? Teman-teman yang di belajar bersama kamu. Oh, mendukung sekali. Kalau teman-teman kampus itu sangat-sangat mendukung, gitu. Banyak hal yang mereka lakukan untuk memberikan dukungan dalam perjalanan saya. Oke, kalau teman-teman mendukung, ketika Anda dipanggil, keluarga mendukung nggak? Mendukung. Keluarga mendukung. Visi Anda, keluarga melihatnya seperti apa? Membagi visi itu ke keluarga, apakah bisa diterima? Bisa diterima dengan baik. Ketika saya pertama kali membagikan visi sebelum masuk ke saat, itu memang sempat bukan pertentangan sih, cuma ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa gini, gitu, kenapa gitu. Ada beberapa pertanyaan memang yang harus saya jawab, tapi ketika itu terus terang bukan perlawanan yang seperti apa sih. Dan berlangsung selama 1 tahun, itu saya diamkan terus terang. Jadi bukan yang saya terus-terusan mendesak atau dari pihak keluarga terus-terusan mendesak, tapi didiamkan. Dan saya percaya juga itu adalah pekerjaan Roh Kudus ketika pada akhirnya saya mendaftar di saat, diterima, dan saya berangkat dengan visi yang seperti itu, dan keluarga mengizinkan, bahkan mendukung sampai sekarang. Seperti itu. Jadi bukan ada perlawanan atau perbedaan pendapat, cuma muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini jujur loh, bukan karena keluarga lagi menonton. Keluarga menonton, ini harus jujur. Setelah kembali dan melihat GKI Ngagel, apa sih impresinya kamu pertama? Beda. Apanya yang beda? Secara fisik kan pasti beda ya. Kalau kehidupan berjemaatnya saya kan masih belum bertemu banyak. Baru 2 kali saya ke gereja lagi sejak selesai dari
saat karena saya juga baru pulang dari liburan, jadi hmm, belum bisa banyak komentar sebenarnya. Cuman dia memang tampak luarnya beda ya. Sekarang jadi besar ya, megah ya gitu. Selama di tempat studi Anda tidak pernah ikut ini ya, live streamingnya ibadah ngagel ya? Pernah berapa kali. Terutama Oh, dulu kami belum boleh ibadah keluar online, itu saya seringnya ikut yang di Ngagel. hmm, 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 hmm. Head apa sih yang kalau beberapa rekan pemuda mungkin atau orang-orang yang juga mungkin ya punya panggilan, tetapi bagaimana mereka merespon itu? Mungkin kamu bisa share sedikit. Kadang-kadang kan kita merasa, ini bukan panggilan, ini cuma suara-suara pikiran kita aja yang sedang mencari sesuatu gitu. Mungkin bisa share sedikit kalau rekan-rekan Anda harus menjawab itu sebagai panggilan. Iya, kalau saya sih teringat dulu perkataannya Pak WP ya sebelum saya menjawab, ya Tuhan, kata Pak WP. Ya kalau itu memang panggilan, kamu mau sampai kapanpun juga akan terus digelisahkan. Mau nunggu sampai kapanpun juga akan selalu gelisah kok. Cuma kalau saya sih setelah perjalanan studi ini, saya melihatnya seperti ini. Mau berapa lama bergumul seperti itu? 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jangan berpikir bahwa biasanya orang-orang berpikirnya tuh sangat rohani gitu. Kalau ternyata bukan panggilan Tuhan gimana? Saya sudah masuk ke seminari gitu kan. Kalau ternyata itu bukan panggilan Tuhan gimana? Saya udah sekolah teologi. Pertanyaannya adalah, memangnya Tuhan nggak bisa gitu meluruskan kembali jalan hidup kita rencananya, sesuai rencananya gitu kan. Maksudnya ketika kita bilang jangan sampai kita salah jalan gitu, bukan itu yang Tuhan mau. Loh, kalau kita salah jalan pun memang Tuhan nggak bisa meluruskan kembali, bisa kan? Jadi buat apa kita kebanyakan bergumul karena takut itu bukan jalan Tuhan? Lebih baik lakukan. Kalau memang bukan, Tuhan yang akan luruskan. Tapi panggilan sebagai hamba Tuhan, saya melihat nggak pernah ada salahnya gitu. Itu pengalaman dari saya, dan maksudnya selama studi sharing bersama teman-teman, ada teman-teman yang bahkan baru selesai SMA langsung masuk dan bilang, sebenarnya saya nggak tahu juga mau kemana gitu. Panggilannya cuma buat datang studi, tapi setelah ini mau kemana masih belum tahu. Tapi mereka berani gitu, maksudnya untuk mengambil langkah itu karena percaya, ya lakukan aja gitu. Panggilan sebagai hamba Tuhan tuh nggak pernah ada salahnya kayak gitu. Gitu. Ya, Allah mampu mereka-reka itu ya menjadi kebaikan, menjadi sesuatu yang ini. Saya baca teman-teman, saya baca satu artikel yang cukup menarik ketika dia mengatakan semua itu bermula ketika Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Itu ya. Betul. Semua dimulai dari jubah yang indah. Langsung ada iri hati. Langsung dia mau dibunuh. Langsung dia dijual. Dia ke Mesir. Dia jadi budak. Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Dia akhirnya dipertemukan. Dari semula cuma jubah, direka-reka gitu ya oleh Allah menjadi kebaikan kan, bahwa akhirnya bangsa Israel bisa keluar kembali dari Mesir. Kalau tidak kan dari jubah itu katanya tidak ada bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak ada pembebasan, nggak ada bangsa Israel. Iya. Karena kelaparan kan waktu itu kan. Bisa habis kan. Iya. Jadi ya itulah, kita percaya bahwa Allah bisa mereka-reka itu menjadi kebaikan, menjadi
sesuai dengan maksudnya di ya. GKI Ngagel sekarang cukup banyak untuk kebaktian pemudanya, Happy. Jadi mungkin yang terbanyak ya di GKI Surabaya gitu ya. Jadi di luar sana banyak pemuda. Apakah ada pesan untuk mereka, Happy? Karena saya lihat banyak juga yang juga bergumul kemana gitu. Setelah sekolah, setelah mungkin mau kerja atau apa, tapi kadang-kadang mereka pergumulannya seperti itu juga. Ya, kalau untuk teman-teman pemuda sih yang bingung gitu mau kemana, kalau saya sebenarnya sarannya bukan langsung coba ke teologi ya, biarpun saya habis studi dari situ. Cuman bergumullah bersama Tuhan gitu. Kelihatannya klise banget gitu. Oh, tanya Tuhan, dijawabnya kapan? Ya masalahnya kalau Tuhan udah jawab, situ mau denger apa enggak? Kayak gitu kan. Ada kalanya jalan yang ditunjukkan itu bukan jalan yang gampang buat kita. Ada kalanya kita dikasih jalan yang sangat cepat, jalur patas gitu kan. Tapi nggak jarang juga kita akan dikasih jalan yang bukan yang kita suka, keluar dari zona nyaman kita. Tapi percayalah, ketika itu memang sungguh-sungguh kita bergumul bersama Tuhan, dan memang Tuhan yang mengarahkan kita ke situ, jalanilah. Karena kekuatan kita itu bukan dari kita sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari teman, bukan dari pacar, tapi dari Tuhan sendiri. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, yang kita lihat berat, pada akhirnya akan selesai kok. Ya lihat aja saya gitu kan, nggak suka belajar, disuruh studi lagi, ya studi aja gitu. Selesai karena apa? Ya karena bukan karena saya sendiri. Jadi bergumul lah, mulai dulu dengan bergumul bersama. Anda baru dari liburan ya ke Kupang? Iya. Sudah berapa lama Anda ke Kupang? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nggak kepingin pelayanan ke Kupang ya? Ya, ini bukan masalah kepinginan hati sebenarnya. Tetapi diarahkan kemana gitu. Boleh sih, kalau misalnya dikirim Tuhan ke Kupang, ya saya jalan. Gitu. Dalam pelayanan selanjutnya tentu akan banyak persiapan Anda lakukan. Sudah siap untuk itu ya? Iya, memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, dan bukan hal yang mudah juga sih untuk saya, karena saya belum pernah melakukan persiapan seperti ini sebelumnya. Biasanya kalau pelayanan kan ya sudah langsung terjun gitu. Ini ada beberapa hal-hal teknis yang harus dikerjakan sebelumnya. Tapi kalau ditanya kesiapan, ya saya udah siap dari beberapa tahun yang lalu sih. Dan ini balik lagi katanya dosen saya dulu, memang waktu Tuhan panggil kamu, Tuhan minta kamu harus bisa ini itu, enggak kan gitu. Yang penting hati kan, oke, hatinya udah ada sekarang. Ini hatinya udah siap banget nih gitu. Cuman persiapan itu memang beberapa hal yang harus dipersiapkan itu. Cuman kurang beberapa hal itu lagi. Ya, teman-teman, dari percakapan ini saya pikir ada hal menarik ketika visi itu kita punya dengan jelas ya. Maka itu menjadi jauh lebih mudah. Kita tahu tujuan kita, walaupun kita kadang tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Gitu ya. Dari sharing Happy ini kita melihat bahwa dia tetap pegang visi itu. Dia tahu dengan jelas
Atau mungkin karena pergumulanmu cukup panjang untuk visi itu, 7 tahun untuk visi itu atau gimana? Sehingga Ya, 7 tahun begitu itu jelasnya. 7 tahun itu untuk menjawab iya aja sih sebenarnya. Visi itu sebenarnya bukan termasuk dalam 7 tahun itu. Oke. Tapi saya Tapi merasa begitu ya jelasnya karena itu tadi. Ya karena Tuhan yang selalu mengkonfirmasi terus-menerus gitu. Kalau saya sendirian, kayaknya dari dulu-dulu udah saya lepas gitu kan. Karena kok sulit ya gitu. Kok nggak jelas ya, kok gini, kok gitu. Tapi setiap kali saya mulai ada benih-benih keraguan itu, Tuhan konfirmasi lagi. Jadi saya yakin pasti bahwa ya memang Tuhan mau ini yang harus saya kerjakan. Hmm. Ya. Jadi teman-teman dalam beberapa minggu ini Anda akan selalu bertemu Happy di gereja, gitu ya. Rekan-rekan yang butuh cerita lebih lanjut bisa ketemu Happy, akan mungkin sangat membantu. Anda yang butuh konsul lebih pribadi silakan nanti ketika bertemu. Jadi semuanya bisa lebih pribadi lah kalau Anda ingin ini. Adakah pesan-pesanmu tentang uh, uh, pelayanan ini? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ngagel, apakah masih kurang apa sih? Kurang agresif atau kurang apa sih? Kurang Dari sisi major studimu. Apa ya? Saya melihat sih justru sebenarnya saya melihat yang dikerjakan oleh teman-teman musik saksian ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Terlepas dari uh, berbagai kendala gitu dan mungkin yang dirasakan sebagai kekurangan atau kelemahan, tapi saya melihat yang dikerjakan selama bertahun-tahun, Kak Hari, Juni, Pak Sinto gitu kan, Kak Tuti, dari sebelum saya jadi penatua, sebelum saya masuk komisi kesaksian, orangnya itu lagi gitu. Dan saya melihat di situ ada hati yang pertama, ada hati untuk mengerjakan ini, biarpun sebenarnya jatuh bangun, dan saya paham benar gitu, karena dulu juga pernah ada di situ. Jatuh bangun, susahnya, apalagi karena masih kerja juga, dan wah segala macam lah yang sangat-sangat ribet itu. Tapi kenyataannya dikerjakan sampai sekarang gitu kan, bertahun-tahun gitu. Dan percayalah, yang dikerjakan itu walaupun mungkin tidak terlihat, tapi pasti ada buah, ada benih yang sedang bertumbuh gitu. Cuman kapan dan di mana akan berbuah itu bukan maksudnya bukan tanggung jawab kita kan. Itu akan dikerjakan oleh Roh sendiri. Tetapi yang dikerjakan oleh teman-teman itu sudah sangat baik sih. Kalau untuk hal-hal teknis ya nanti ngobrol langsung aja, jangan di sini dibahas. Tapi buat saya yang pertama itu tadi, hatinya dulu gitu. Sampai sekarang masih ada di situ dan itu sangat luar biasa. Mungkin terpaksa. Waduh. Ya semoga enggak. Saya enggak tahu teman-teman. Sekarang teman-teman yang di sana, saya kan ya sudah pensiun. Ya, mereka ada di sini, ada menonton beberapa. Ya. Apakah jika praktek setahun ini cocok, maksudnya ya, cocok, dan ladang pelayanan itu akan tetap itu seperti itu, apakah memang kamu akan jalani ladang yang sudah ditentukan ini? Iya.
Ya, Bapak Ibu, banyak mungkin Anda bertanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak begitu jelas, tetapi Anda akan jelas ketika Anda bertemu Happy, atau dalam beberapa minggu ke depan akan jauh lebih jelas ketika Anda beribadah di Ngagel dan uh, melihat nanti. Oke, 1 jam loh, Happy, kita. Wah, nggak terasa ya. Tadi sore Happy sudah bertanya, ini mau tanya apa ya ke saya ya. Minta bocoran. Kok enak loh minta bocoran. Tanyaan. Saya aja enggak siap pertanyaan. saya bilang, paling saya bertanya, pacarnya gimana? Wah, kalau itu katanya enggak dijawab. Itu rahasia Tuhan ya. itu itu enggak termasuk visi. Sejauh ini belum. Oh, saya pikir apakah itu termasuk visi yang jelas? Oke, masih adakah pesan bagi pelayanan digital yang ada di GKI Ngagel? Karena Anda punya tesis juga tentang digital. Apakah ada pesan-pesan untuk pelayanan-pelayanan digital di GKI Ngagel? Kita kan ada seperti ini kan, IG Live, malam kesaksian, kita ada apa ya, PA gitu ya. Dan walaupun kita harus akui bahwa tidak banyak tenaga yang siap untuk melakukan itu, sehingga akhirnya tidak terlalu kelihatan optimal gitu. Adakah pesan-pesan dari Happy tentang yang Anda mungkin bagian dari yang tesis Anda? Iya, kalau pesan dari saya sih lebih berani lagi. Lebih berani lagi. Lebih beraninya seperti apa itu nanti akan ada masalah teknisnya. Cuman kalau saya lihat sih mungkin menemukan arah dulu gitu. Kalau mau dibilang pelayanan digital kan sebenarnya bukan hanya sekedar menayangkan kembali acara gereja kan. Itu memang benar-benar bisa membantu jemaat yang ada kesibukan, belum bisa hadir, atau bisa melihat di lain waktu gitu untuk diingat kembali. Itu betul, jadi bisa hal seperti itu juga benar untuk dilakukan gitu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai pelayanan digital, ada yang lebih luas yang sebenarnya itu bisa dikerjakan. Dan ada apa ya, paksa pasar, sasaran gitu yang sebenarnya itu sangat-sangat besar yang bisa digarap. Bahkan ada bergenerasi-generasi gitu kan yang bisa kita jangkau melalui pelayanan digital. Cuman itu tadi, satu dulu, beranikah Anda? Ya, karena dari kami juga tidak menyangka, misalnya seperti IG Live ini, ternyata ada dari kami pernah dapat gitu ya ke gereja karena seseorang menonton IG Live ini dan itu berasal dari Taiwan apa dari Hong Kong gitu, kami kurang tahu. Jadi negara luar, dan mereka menonton. Ternyata kita berpikir kadang kan melihat viewernya yang waktu live cuma mungkin berapa, di bawah, tidak lebih dari 10 gitu ya, tetapi cara Tuhan kan bisa jadi beda. Satu viewer, 2 viewer pun bisa jadi membuat orang terinspirasi dari acara-acara begini. Iyalah,
semoga ini menjadi penyemangat juga buat rekan-rekan Komisi Kesaksian yang terus berjuang setiap minggu mencari narasumber. Oke, Hep, sampai di sini. Terima kasih. Tampilan pertama Happy di GKI Ngagel. Setelah sekian lama ya. Terima kasih kesempatannya. Kita akan tutup acara ini. Happy bisa tolong berdoa untuk kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berbincang ya Tuhan mengenai visimu, mengenai panggilanmu, mengenai rencanamu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau doakan untuk GKI Ngagel Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau memberikan hikmat-Mu di dalam setiap perencanaan, di dalam setiap program yang dilakukan, maupun ketika mereka memikirkan mengenai jemaat-Mu Tuhan yang akan dijangkau atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan. Engkau juga yang memberikan mereka hati bagi para pelayan-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di GKI Ngagel untuk boleh bersatu hati mengerjakan rencana-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI Ngagel Tuhan, kiranya Engkau yang mau terus menyertai, Engkau yang mau terus menjaga dan memelihara hidup kami semua Tuhan sebagai satu tubuh Kristus Tuhan, agar kami boleh terus hidup serupa dengan Engkau, kami boleh terus memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami kasih-Mu boleh terus dinyatakan Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau berkati kami, beri kami kesehatan yang baik, Engkau juga yang mau terus berkati segala yang kami lakukan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih, Hep. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Yuk.